Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Muhammad Tamami, NIM 3301901176. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perjudian atau jarimah maisir. Di sini sebelum saya menerangkan sedikit, semoga teman-teman semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari segala bahaya, dihindari dari segala musibah, tentunya, dan semoga dihindari dari penyakit wabah COVID-19 ini. Ya, kita langsung saja menuju ke materi. Yang pertama, pengertian perjudian. Jadi di sini judi dalam bahasa Arab yaitu maisir atau qimar. Kata maisir berasal dari kata al-yasir yang artinya keharusan. Dalam ini bermaksud adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada yang menang. Jadi judi adalah menyerahkan sesuatu yang kita taruhkan menyerahkan sesuatu yang kita taruhkan kepada pihak yang menang. Sedangkan menurut istilah, maisir atau judi adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang atau lainnya yang dipertaruhkan. Jadi di sini sudah jelas dijelaskan bahwa harus memberikan sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah yang kalah memberikan sesuatu kepada yang menang, baik itu berupa uang, barang atau benda lainnya yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut. Lanjut. Yang kedua, perjudian menurut beberapa para ulama. Yang pertama, menurut At-Tabarsi, maisir atau perjudian adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar menimbulkan kemiskinan. Jadi At-Tabarsi menjelaskan bahwa pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha. Jadi pemenangnya ini tanpa usaha, hanya memodalkan permainan saja dapat mendapatkan banyak uang atau barang yang ditaruhkan dalam perjudian tersebut. Yang kedua, menurut Hasbi As-Siddiqi adalah judi segala bentuk permainan yang ada wujud kalah atau menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Jadi menurut Hasbi As-Siddiqi jelas sangat, yaitu memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhannya kepada pihak yang memenang. Yang terakhir, menurut Yusuf Qaradawi, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Jadi semua permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan, menurut Yusuf Qaradawi itu adalah kegiatan haram dan dilarang. Qimar atau judi sendiri setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi. Lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu dasar-dasar larangan perjudian. Larangan perjudian sudah sangat jelas kita ketahui dalam Al-Quran. Salah satunya Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya sesungguhnya minuman khamr atau arak yang memabukkan, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan
dan kebencian di antara kamu lantaran minuman, khamr dan berjudi menghalangimu untuk mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dan mengerjakan pekerjaan itu. Jadi dalam kedua ayat tersebut dijelaskan sangat dalam larangan perjudian. Dalam larangan tersebut kita tahu bahwa judi itu perbuatan setan dan sangat dilarang dalam agama Islam. Lanjut saja ke dampak negatif dari judi. Kita tahu perjudian itu sangat jelek sekali dampaknya bagi kehidupan, bagi pribadi, masyarakat, bahkan negara. Yang pertama, dampak negatif dalam slide tersebut dikatakan mendatangkan permusuhan dan dendam di antara para pemain judi. Jadi yang dimaksud dalam mendatangkan permusuhan atau dendam adalah orang yang kalah dalam melakukan judi tersebut akan mengintai para pemenang tersebut, dan si kalah ini tidak akan ikhlas dalam permainan judi. Dia selalu kalah dan dia ingin menang. Jadi untuk itu dia mengancam dan menimbulkan permusuhan di antaranya. Yang kedua, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah Subhanahu wa taala dan sholat. Jelas ini bagi seorang yang sudah keasikan atau sudah intinya rasa senangnya dalam bermain judi, mereka akan terus berjudi dan lanjut terus sampai lupa dengan Allah dan sholatnya. Yang ketiga, mendatangkan krisis moral dan menurunkan etos kerja. Dia sampai lupa kerja, sampai lupa menafkahi keluarganya, dan asik untuk berjudi terus menerus. Lanjut, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, yaitu tadi sudah disebutkan menurunnya etos kerja dan mengakibatkan hancurnya rumah tangga. Yang terakhir, merusak masyarakat dengan merajalelanya judi. Jadi dengan judi dapat meresahkan banyak masyarakat, tidak hanya pribadi tetapi masyarakat juga. Lanjut ke macam-macam perjudian. Dalam slide tersebut dipaparkan ada dua jenis perjudian. Yang pertama, perjudian di tempat keramaian. Perjudian di tempat keramaian disebutkan 1. Lempar gelang, 2. Lempar uang, 3. Pancingan, 4. Adu ayam dan pacu kuda. Jadi pancingan ini sebenarnya perbuatan yang boleh-boleh saja atau halal. Tetapi dalam pancingan ini didasari dengan unsur perjudian, dan perjudian tersebut yang menjadikan pancingan tersebut jadi haram. Yang kedua, perjudian yang dikaitkan dengan berbagai alasan. Alasan tersebut bisa jadi 1. Adu ayam, 2. Adu sapi, 3. Adu kerbau, 4. Pacu kuda, karapan sapi. Yang dimaksud adu ayam atau adu sapi dengan berbagai alasan adalah biar ayam tersebut dapat laku dan bernilai tinggi dalam nilai jualnya nanti. Jadi diadu supaya menang dalam taruhan tersebut dan nilai harganya nanti naik lebih tinggi. Lanjut saja ke ancaman pidana bagi pelaku perjudian. Yang pertama, ancaman pidana dalam pasal 303 ayat 1. Di sini disebutkan penjara selama-lamanya adalah 10 tahun dan denda sebanyak-banyaknya adalah 25 juta rupiah. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa lama untuk para pidana perjudian, penjara selamanya adalah 10 tahun dan denda 25 juta rupiah. Kemudian pasal 542 KUH Perdata ini adalah sebutan ganti dari pasal 303.
Jadi pasal 542 ini sama halnya dengan pasal 303, yaitu pidana selama 4 tahun dan itu yang ringan dan dendanya sebanyak 10 juta rupiah. Terakhir diancam dengan pidana penjara. Lanjut, sanksi perjudian dalam Islam. Yang terakhir, 1. Jarimah hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Kedua, jarimah kisos dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Yang ketiga, jarimah takzir adalah tindakan yang berupa edukatif atau pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan hifaratnya. Jarimah takzir dibagi menjadi 5, yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan. Yaitu tadi sanksi-sanksi perjudian dalam syariat Islam. Kita dapat ketahui ada beberapa jenis sanksi perjudian yang ada dalam Islam tersebut. Ya, terima kasih atas attentionnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Latami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang hilaf, karena saya masih belajar dan membutuhkan banyak ilmu, maka beginilah hasil pemaparan saya tentang materi perjudian ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.